Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Fadil Effendi, NIM 21032111000136. Saya akan menjelaskan tentang tajwid yang sebagai bahan tugas akhir dari Tafakufiddin Universitas Trunojoyo Madura. Dalam tajwid sendiri, yang pertama ada izhar. Izhar mempunyai arti atau makna yaitu jelas atau terang. Disebut izhar dikarenakan makhraj dari huruf-hurufnya dalam diucapkan dari dalam tenggorokan atau hala. Hukum bacaannya berlaku jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf izhar, yaitu alif, ain, ghain, ha, dan ha. Cara membacanya sendiri yaitu jelas tanpa adanya dengungan. Contoh man amana. Contoh lain yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di mana dalam kata sawa'un 'alaihim tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu huruf ain, maka sebab itu hukum bacaannya ialah izhar. Yang kedua ada idgham. Idgham merupakan perpaduan atau bercampurnya dua buah huruf atau masukkan satu huruf ke dalam huruf lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya yaitu dengan melebur. Idgham sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada idgham bigunnah. Cara membaca idgham ini dengan dengungan atau gunnah. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contoh bacanya sendiri terdapat dalam Quran surah Al-Lahab ayat ke-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Di mana dalam kata lum mimma dari ayat tersebut masuk ke dalam hukum bacaan idgham bigunnah. Mengapa? Karena ada dhamma tanwin bertemu mim dan nun sukun bertemu mim. Yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dibaca tanpa adanya dengungan. Ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Contoh bacaannya sendiri terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana dalam bacaan yakul lahu terdapat nun sukun yang bertemu lam, maka hukum bacaannya ialah idgham bila gunnah. Yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa sendiri secara bahasa berarti samar. Secara istilah yaitu berarti salah satu huruf yang bertemu dengan nun sukun dan tanwin, maka dibaca samar. Huruf ikhfa sendiri dibagi menjadi 15, yaitu ta, sya, dal, dha, zai, sya, sya, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya dari rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau an. Sesudah itu disambut dengan dengungan sepanjang 1 sampai 1,5 alif atau 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati.
Ikhfa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki contoh dari ikhfa ini ialah terdapat dalam Quran surah Al-Falaq ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Karena terdengar suara maka pada ayat tersebut memiliki ikhfa hakiki. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Contoh bacaannya terdapat pada Quran surah An-Nazi'at ayat ke-22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun. Karena dalam ayat di atas terdapat mim sukun bertemu dengan ba, maka disebut ikhfa syafawi. Yang keempat yaitu iklab. Iklab berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contoh bacaannya sendiri salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Balad ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta hillum bihadal balad. Ayat tersebut masuk kategori iklab dikarenakan terdapat tanwin bertemu huruf ba yang dibaca mim. Sekian dari saya. Terima kasih.